setia sampai saat ini, utamanya yang kelas 1, 2, 3, dan 4 sudah diumumkan libur tapi masih di sini. Mau sampai lebaran? Enggak ya, tidak sampai lebaran. Ada yang nunggu jemputan ya. Anak-anakku semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hari ini kita sudah masuk hari ke-21 ya. Hari ke-21 bulan Ramadan tahun 1446, tanpa ada satu penghalang rintangan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik pencipta segala alam raya ini. Tentu syukur ini tidak hanya sekedar di lisan. Di lisan iya, dengan mengucapkan dan mengungkapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Namun syukur juga kita laksanakan dalam bentuk perbuatan, melakukan segala aktivitas perbuatan baik yang disebut amal soleh, yang itu nanti kelak menjadi bekal kita semuanya. Dan yang kedua, anak-anakku semuanya yang saya cintai, saya banggakan, sholawat serta salam mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua orang mukmin pengikutnya merindukan beliau, mengharapkan syafaat beliau. Untuk itu, karena kita sangat membutuhkan syafaat beliau, kita tidak boleh tidak untuk rajin bersolawat kepada beliau. Dan yang ketiga, anak-anakku semuanya, hari ini ya, tadi malam sudah diumumkan oleh Bapak Direktur bahwa mulai hari ini semua kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 libur. Artinya berpindah, istirahat, berpindah dari satu kegiatan atau perbuatan ke perbuatan yang lainnya. Kalau anak-anak ingat bahwa 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah Idkun minanna, maka mari anak-anak semuanya kita senantiasa isi dengan apa? Dengan segala perbuatan amal soleh ya, yang contohnya kemarin dari Ramadan pertama hingga kemarin mungkin sudah banyak yang menyampaikan ya. Di beberapa pertemuan yang kemarin kita sampaikan juga bahwa di antara tanda orang yang bertakwa itu senantiasa membaca Al-Quran. Nah, ini anak-anak semua yang nanti akan pulang atau yang sudah pulang, semoga kelak ketika di rumah ya,
sampai di rumah ikut aktif kegiatan entah di musola atau masjid terdekat. Sekarang sudah banyak di sore hari itu ada iftar, buka bersama, nanti ada tarawih, kemudian ada witir, ada tadarus, ada kultur dan yang lain sebagainya. Anak pesantren Pondok Babilan harus aktif di sana. Kemudian nanti yang kelas 5, kelas 6 tidak boleh berhenti mengajinya, karena mengaji itu tidak ada libur ya. Selagi kita masih ada nafas dan roh dalam diri kita, mengaji itu harus kita laksanakan. Kemudian anak-anak saya tanya, kalau ada orang yang berjualan ya, di rumahnya atau mungkin dia buka angkringan atau buka lapak, kemudian barangnya itu tidak habis ya, dan membusuk atau mungkin tidak laku, modalnya tidak kembali, maka orang ini disebut apa? Orang yang apa? Orang yang merugi, orang yang pailit ya, orang yang krisis dan yang lain sebagainya. Sama anak-anakku, bahwa ya, suatu ketika sahabat sedang berkumpul bersama Nabi, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu. Nah, ini hadis ini mungkin anak-anak sudah hafal, sudah sering mendengar mungkin, tetapi ini tidak ada jeleknya untuk senantiasa kita baca dan kita baca untuk mengingatkan kepada kita, karena ternyata anak-anakku semuanya semua amal soleh. Contohnya zakat, kemudian puasa dan yang lain sebagainya, itu kalau kita lakukan dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan balasan atau pahala. Tapi mungkin tidak anak-anakku semuanya. Orang sudah sholat serajin-rajinnya, ya wajibnya selalu berjamaah, ditambah semua sholat sunat dia lakukan, puasa juga dilakukan, wajibnya yaitu bulan Ramadan, ditambah puasa-puasa sunat lainnya dilakukan, kemudian zakat dilakukan, infak dilakukan, sedekah dilakukan. Tapi apakah ini sudah menjamin ya, menjamin orang yang melakukan itu pasti masuk surga? Apakah ada jaminan pasti masuk surga? Maka melihat hadis Rasulullah tersebut yang berbunyi atadruna mal muflis, atadruna maknahu ata'lamuna, atafhamuna, atatrifuna, atafqahuna mal muflis. Para sahabat, apakah kalian tahu man al muflisu? Siapa yang disebut orang yang bangkrut, orang yang merugi, orang yang tekor? Itu siapa? Maka sahabat yang ada di situ
bersepakat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahunya wala mata'a. Jadi ya Rasulullah, yang disebut atau yang dikatakan orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang mengalami pailit, itu orang yang lamata'a, orang yang gak punya apa-apa, barang mata'un, tidak punya perhiasan, tidak punya sawah, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, dan barang-barang lain yang bisa dilihat. Wala dirham, dan dia tidak punya kekayaan, uang atau mungkin emas dan yang lain sebagainya. Itu jawaban sahabat kepada Rasulullah atas pertanyaannya tadi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban para sahabat tersebut, beliau mengatakan, meluruskan, tidak salah itu kalau dilihat dari kacamata materi. Artinya para sahabat masih menilai, ya, orang yang kebangkrutan seseorang itu dilihat dari sifat material yang bisa dilihat. Nah, sedangkan kebangkrutan yang hakiki, kebangkrutan yang sebenarnya adalah, atau orang yang bangkrut, ya, itu adalah, di situ disebutkan faqala. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan, al-muflisu, orang yang bangkrut, orang yang tekor adalah min ummati, dari pengikutku, dari hambaku, dari umatku. Siapa? Man ata yaumal kiamati, nanti di hari kiamat itu, ya, masing-masing umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di situ dikatakan ata bisolatin wasyamin wazakatin. Nah, dia sudah membawa, ya, pahala, ya, ganjaran karena sudah melakukan sholat. Ya, di sini tidak disebutkan sholat apa, berarti masih nakiro, sholat. Artinya ya sholat yang dia lakukan, ya, sholat masnunah ataupun sholat maktubah. Kemudian bisyamin, pahala atau ganjaran puasanya, wazakatin, dan juga ganjaran atau pahala dari zakat yang dia lakukan. Nah, ini anak-anak semua, ini sudah hari ke-21 mungkin, ya. Nanti kalau anak-anak pulang tanya kepada orang tua, sudah zakat belum? Ya. Ada zakat, ya, yang semua itu harus mengeluarkan, ya, dengan takaran atau ukuran beras. Ya. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, tapi ada yang mengatakan dilebihi lebih baik, ada yang 3 kilo. Selama ini yang berjalan kalau di Pabilan, di Pondok Pabilan itu 2,5, tapi lebih banyak yang menambahi daripada kurang. Ya, zakat itu meskipun masih bayi, ya, belum bekerja seperti anak-anak, tetap harus dikeluarkan. Yang dihitung berdasarkan jumlah jiwa yang ada. Kalau di keluarga itu ada 5 orang,
Di Pondok Babilan anak-anak itu akan mulai dikumpulkan ya untuk zakat fitrah. Ini mulai tanggal 25. Nah, jadi anak-anak yang kelas 5 mungkin pulang ya, berarti bisa membayar zakat fitrah di sini boleh, di rumah juga boleh. Nah, yang kelas 6 ini, yang kelas 6 karena pulangnya Syawal dipastikan tanya ke orang tua yang khususnya berasrama. Kalau melaju pulang tanya ya, bisa langsung. Yang berasrama tanya ke orang tua, saya sudah zakat fitrah belum? Nah, kalau belum maka bisa ya anak-anak yang kelas 6 itu mengumpulkan zakat fitrah di Pondok Pesantren Babilan ini. Nah, ini zakat tadi. Jadi semua amal baik yaitu sholat, puasa dan zakat dan amal-amal lain itu kalau dilakukan dengan ikhlas, baik dan benar akan mendapatkan pahala. Namun anak-anak semua, bahwa amal-amal tersebut yang menghadirkan, mendatangkan pahala belum menjadi jaminan, garansi bahwa orang pasti akan masuk surga. Ini tentu berkaitan dengan apa? Dengan amalah kita kepada sesama ya. Maka harusnya ya, anak-anakku semua dalam bermuamalah kepada orang lain jangan sampai kita menyakiti, kita mendzalimi orang lain, karena berpotensi ya, berpotensi menghadirkan kebangkrutan. Nah, ini tadi disebutkan sudah datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun ternyata kalau orang tersebut juga dalam muamalah dengan orang lain tadi mencaci, memaki, memukul, mengalirkan darah, memakan harta orang lain sehingga orang lain tidak terima. Nah, ini yang bahaya. Apa? Karena nanti gini anak-anakku semua, dia sudah punya ganjaran, sudah punya tabungan ganjaran dari amal-amal tersebut, tetapi ternyata dalam amalahnya juga berbuat tidak baik kepada orang lain, nanti akan protes ya. Orang yang merasa dirugikan oleh orang lain tersebut akan protes kepada Allah. Dulu ketika ya dia memang rajin sholat, dia memang rajin berpuasa, dia juga memang dermawan, rajin mengeluarkan zakat, infak, sedekah, tapi dia juga menyakiti saya tidak terima ya Allah. Nah, sudah datang si A seperti itu, nah, maka pahalanya apa? Diambil, diberikan kepada si A. Nah, selesai. Belum selesai. Datang lagi si B. Ya Allah, dulu si A ini memang rajin, ya, ibadah rajin, ya, sedekah rajin, baik, tapi juga kadang banyak tidak baiknya juga. Saya tidak terima perlakuan dia kepada saya. Karena ketika di dunia, ya, dia menjelek-jelekkan saya, padahal saya tidak apa-apa. Nah, ambil lagi pahalanya, dikasihkan si B yang datang lagi. Datang lagi si C, ya, tidak terima lagi. Dia dulu memang baik ketika hidup, ya, sholatnya, puasanya,
zakatnya, tapi dia juga pernah ya, tidak baik kepada saya tidak terima ya Allah, ambil lagi pahalanya. Sampai berderet-deret orang yang mengadu kepada Allah atas perlakuan zalimnya, atas perlakuan tidak baiknya orang tersebut, sampai pada akhirnya apa? Misalkan baru datang 20 orang sudah habis ya, tabungan zakatnya ini tabungan pahalanya itu sudah habis. Terus gimana? Sementara masih banyak yang antre ingin mengadu kepada Allah karena merasa tidak terima ketika dunia, ya ketika hidup di dunia disakiti. Kalau sudah habis apa? Sudah habis pahalanya nggak bisa bayar. Ya. Akhirnya apa? Kesalahan orang yang datang ditimpakan kepada dia. Kesalahan orang yang datang ditimpakan kepada dia. Kesalahan orang yang datang lagi, ya. Sebanyak orang yang datang itu pula, sebanyak itu pula, ya, kesalahan atau dosa yang akan dia terima. Kalau ada 20 orang saja membawa ya, mengadu dan akhirnya dosanya ditimpakan kepada orang yang sudah sholat, sudah saum, sudah zakat, ya dia akhirnya pahalanya habis, justru dia tidak mempunyai lagi pahala, justru mendapatkan transfer dosa ya, dari orang-orang yang dia sakiti ketika di dunia. Maka hati-hati anak-anak semuanya, bahwa muamalah ya, semestinya ibadah yang kita lakukan itu menghadirkan kebaikan dalam bermuamalah, yang tidak menjadikan orang lain sakit hati kepada kita, tidak terima kepada kita, tidak ridho kepada kita. Jadi hadis ini anak-anakku sekalian menjelaskan bahwa ibadah yang dilakukan itu harus berbanding lurus dengan muamalah. Kalau ibadahnya baik, ya juga harus muamalahnya baik. Jangan sampai apa? Jangan sampai nanti ya ibadah yang kita lakukan sudah mendapatkan pahala, tapi pada akhirnya karena kita apa? Kita juga berbuat tidak baik, membuat orang lain sakit, kemudian dia tidak terima, tidak ridho, dia mengadu kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga amal ya, tabungan kebaikan itu bisa habis. Justru pada akhirnya kita yang tadinya sudah punya tabungan kebaikan ya, dengan pahalanya tergerus habis diberikan pada orang yang kita sakiti, dan kita ditransfer, dikasih dosa-dosa orang lain kepada kita. Nah inilah yang disebut dengan kebangkrutan yang sesungguhnya, al-muflisu ya. Al-muflisu al-hakiki ya. Orang yang bangkrut sesungguhnya yang seperti itu tadi, sudah punya tabungan kebaikan, tadi contohnya itu ada sholat ya, tadi kemudian puasa zakat, namun pada akhirnya itu enggak menolong dia masuk surga, justru waturiha ya. Di hadis itu waturiha, turiha itu dilempar, joroke dalam bahasa Jawa itu joroke, didorong ilana. Nah ini jadi mari, ini hadis ini mungkin sudah populer, anak sudah hafal mungkin, tetapi harus setiap saat ya kita baca agar kita selalu bermuhasabah, selalu mengintrospeksi diri kita, menghitung-hitung ya diri kita, kesalahan apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain, dan itu harus minta maaf. Dosa apa yang kita lakukan kepada orang lain,
yang membuat orang lain sakit hati, tidak terima. Nah, kita harus hafal. Nah, kalau sudah hafal, kita hitung-hitung. Saya kemarin ngomong di depan umum tentang si A ini, mungkin dia sakit hati. Kita harus minta maaf. Agar apa? Agar nanti kelak di yaumil kiamat tidak mengurangi tabungan pahala yang kita punya. Ini anak-anakku semua, masih ada 9 hari ke depan. Silakan anak-anak isi untuk menggapai malam yang lebih baik dari 83,3 bulan atau 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan itu dibagi dengan 12, maka ketemu 83,3 tahun. Ada satu malam yang anak-anak bisa kaum muslimin merindukan, kaum mukminin sejagat raya itu menantikan kehadirannya. Apa itu? Yaitu Lailatul Qadar. Diisi kapankah? Kalau hadis itu dalam hadis di bulan di 10 malam terakhir, utamanya di malam-malam ganjil. Tetapi anak-anakku jangan sampai hanya di malam ganjil saja. Di semua malam yang masih tersisa ini, mari anak-anak dari jam berapa? Di situ sekitar jam 8 sampai jam 4. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada hadis yang meriwayatkan, menggambarkan bahwa di mana secara keadaan alam raya tenang, tidak hujan, cuacanya tidak dingin tapi juga tidak panas, ada bulan separuh, kalau matahari muncul itu sinarnya tidak menyakitkan mata. Itu tanda-tanda fisiknya. Tapi tanda-tanda terhadap orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu apa? Ada yang menyebutkan bahwa orang tersebut merasa tentram, merasa damai, merasa tenang, kemudian ibadahnya tambah baik, semangat ibadahnya meningkat. Yang berkaitan dengan yang bersangkutan adalah itu. Maka mari anak-anakku semuanya, sisa hari, karena kita tidak ada jaminan bahwa puasa tahun 1447 yang akan datang, apakah kita bisa berjumpa lagi atau tidak. Maka kita isi Ramadan sisa 9 hari ini dengan sebaik-baiknya, yang sesemangat-semangat mungkin untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif, menjadi amal soleh kita semuanya. Dan yang paling pokok anak-anak tadi apa? Kita dalam bermuamalah, kita jaga agar jangan sampai membuat orang lain tidak tidur, yang itu berpotensi orang tersebut menggugat kelak di yaumul kiamat. Kalau itu terjadi bisa mengurangi pahala yang sudah kita kumpulkan. Itu saja anak-anakku semuanya. Selamat pulang ke rumah masing-masing, yang nanti dijemput di rumah tetap tadarus. Yang kemarin ngaji di sini sampai surat apa ditandai, di rumah dilanjutkan. 9 hari itu kalau anak-anak
bisa satu hari 4 juz itu sudah bisa khatam 1 kali. Bahwa bisa, itu sangat mungkin. Setelah, kalau kita targetkan setelah sholat maktubah, ya, setelah sholat maktubah atau sholat wajib itu 1 juz atau setengah juz. Kalau setengah juz berarti berapa? Ada 2,5, ya, dapat 2,5. Nanti kalau sebelum sahur atau setelah sahur menunggu datangnya subuh ditambah lagi, anak-anak sudah insya Allah bisa khatam 1 kali lagi di rumah. Gunanya apa? Dari sisi pahala apa? Kalau 1 huruf saja kita baca itu kita akan mendapatkan 10 kebaikan, apalagi kalau sampai dengan 30 justru berlimpah-limpah kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, mari kita sama-sama berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sisa umur kita ini diberikan Allah kebaikan, ya, dan juga rahmat. 3 fase, 2 fase sudah kita lewati, ya. Semoga kita sudah mendapatkan rahmat, kemudian maghfirah, dan di penghujungnya nanti kita akan mendapatkan pahala dari Allah berupa itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Mari kita sudahi pertemuan ini dengan sama-sama memaafkan. Tidak meminta maaf itu tidak harus menunggu hari raya, kapan saja kita harus saling memaafkan, sehingga di antara kita semua yang ada adalah saling rela, saling ridho. Nah, sehingga nanti tidak berpotensi menggugat satu sama lain kepada Allah di yaumil qiyamah. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bagi anak-anak kelas 5 dan 6 yang setia sampai dengan Syawal. Kelas 5, 6 atau 6 saja yang sampai Syawal. Kelas 5 juga ya. Yang anak-anak yang mau pulang semoga selamat sampai tujuan, ya. Jangan dilupakan pesan-pesan Bapak kita, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Pabilan, ya. Sudah banyak yang disampaikan. Bila itu